Oke, hari ini kita akan coba menimulasikan rangkaian flip-flop. Ya, di sini ada beberapa jenis flip-flop. Yang pertama adalah SR flip-flop. Di sini kita akan menimulasikan flip-flop dengan Tinkercad. Yang pertama, SR flip-flop sendiri adalah flip-flop yang terdiri dari dua tombol, yaitu set dan reset, dan dua keluaran, yaitu key dan key accent. Yang mana artinya nilai key accent itu adalah nilai yang berbanding terbalik dengan key secara teori. Nah, flip-flop ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk menyimpan atau mengalami memori. Bagaimana definisi memori atau menyimpan bisa dilihat dari praktikum ini nanti dijelaskan. Yang pertama adalah kita harus menggambar rangkaian flip-flop sederhana. Di sini kita menggambar rangkaian flip-flop dengan sebuah IC, yaitu IC 74HC02. Di mana 74HC02 itu adalah IC gerbang NOR. Ya, kita ke website. Ini ada rangkaian flip-flop yang akan dicoba. Itu pada SR flip-flop ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan dasar IC NOR, dengan dasar IC NAND, kemudian dengan clock, kemudian dengan preset dan clear. Oke. Oke, kita tunggu satu-satu. Jadi rangkaiannya seperti di sini. Praktikan bisa menggambarnya dengan Tinkercad dan juga dapat melakukannya praktikum offline, bahkan di rumah sebenarnya kalau punya. Masih loading. Ya, di sini sudah ada. Oke, setelah kita menggambar seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan simulasi dengan start simulation. Oke. Kemudian kita ubah nilai R menjadi 1, tetapi nilai S tetap menjadi 0. Definisi menjadi 1 bisa dilihat di LED yang akan menyala di sebelah R, sebelah kanan R. Nah, berarti yang di sebelah S tetap 0. Nah, menyalakan LED-nya bagaimana? Yaitu kita mengubah dari bentuk switch. Nah, berarti kita ubah nilai R menjadi 1 dulu. Oke, ternyata yang dilihat nilai key itu nilainya menjadi 1. Dan key accent menjadi 0. Oke, sudah tepat. 1, 0 sesuai dengan teori. Kemudian langkah selanjutnya terus diubah lagi nilai R menjadi 0. S nya tetap, berarti enggak diotak-atik. Ketika nilainya 0 dan 0 atau redup semua, nilai key tetap 1, key accent tetap 0. Ya. Oke, langkah selanjutnya kemudian ulangi langkah 36 untuk gerbang S. Oke, sekarang yang gerbang S. Oke, berarti gerbang S kita buat jadi 1. Ternyata key accentnya menjadi 1, key nya menjadi 0. Terus S nya kita ubah menjadi 0. Tetap key accent menjadi 1, key menjadi 0. Nah, dari keadaan ini, keadaan 00 dan keadaan 10 pada R dan S, maka sifat dari rangkaian ini
memiliki sifat menyimpan. Berapa jumlah penyimpanan pada flip-flop? Sebesar 1 bit. Oke, kembali ke langkahnya. Kemudian bagaimana kalau nilainya R dan S menjadi 1? Nah, kita lihat. Sekarang R-nya 1, S-nya 1. Nah, ketika R dan S menjadi 1, key aksen dan key itu nilainya malah menjadi 00 semua. Tidak logis. Maka keadaan seperti ini tidak diperbolehkan. Nilai key dan key aksen itu harusnya berlawanan. Sedangkan ini tidak mengalami hal yang berlawanan, maka tidak diperbolehkan. Atau di sini dinamakan keadaan invalid. Oke, kita lanjutkan lagi di langkahnya. Oke, setelah kita melakukan simulasi, baru kita stop simulation. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu dengan gerbang NAND. Oke, R dan S-nya kita ubah jadi 1. Oke, kita langsung ke gerbang NAND. Ya, rangkaiannya hampir mirip, cuma nanti beda sambungan pada pin karena datasheetnya beda. Datasheet 74HC00 dan datasheet 74HC02 itu beda. Oke, kita di sini start simulation. Oke, kita lihat di pertama kita ubah nilai R dan S menjadi 1. Oke, kita ubah jadi 1 semua. Tuh. Oke. Kemudian nilai R diubah menjadi 0. S-nya tetap 1. R-nya 0. Dan nilai key aksen dan key. Nilai key aksen dan key. Key aksennya 1, key-nya 0. Sesuai. Nah, sekarang kita coba langkah selanjutnya, R-nya kita jadikan 1. Ternyata menyimpan ketika nilainya 11. Pada RS dan key aksen dan key nilainya juga 10 sesuai. Berarti pada gerbang NAND keadaan menyimpan terjadi ketika S dan R, input S dan input R pertamanya berbeda, kemudian dijadikan 1 semua, maka akan menyimpan. Oke, sekarang kita coba dengan S. S-nya kita matikan. Terus kita hidupkan lagi. Hasilnya sama. Menyimpan, sama-sama menyimpan. Dan juga sesuai. Key-nya nilainya 1, key aksennya nilainya 0. Atau berlawanan. Sekarang, bagaimana kalau nilainya 0 dan 0? Kita buat 00. Ternyata nilai key dan key aksen malah menjadi 11. Tidak sesuai. Nilai key dan key aksen harus berlawanan. Itu adalah flip-flop yang disimulasikan dengan gerbang NAND. Hasilnya seperti tersebut. Oke, selanjutnya kita ke flip-flop gerbang
flip-flop dengan clock, kita menggunakan yang gerbang NAND. Ya, ini sudah. Nah, sekarang start simulation. Oh, sorry. Kita harus membuka internet dahulu. Ya, oke. Ini adalah rangkaian SR flip-flop dengan clock. Ya, jadi di sini kita ada fasilitas clock. Ya, di sini kita akan mencoba mengubah sesuai rangkaian. Nah, di sini R menjadi 1, S menjadi 0, clock dan R-nya tetap 1. Oke. Jadi di sini kita akan membandingkan dengan tabel kebenaran pada clock, pada SR flip-flop clock. Oke, kita baca teori. Nah, di sini di tabel kebenarannya clock, R, S, dan GN. Oke, kita akan coba kalau nilai clocknya dibuat 0, R-nya 0, S-nya 0. Oke. Kita start simulation. Data kebesaran harusnya. Voltage-nya ini cukup 5 volt saja, current-nya 5 ampere saja. Ya, jadi kita pertama ubah nilai clock dan R menjadi 1, kemudian kita lihat nilai yang dihasilkan pada Q dan Q aksen. Oke, kita ulang mulainya. Jadi yang pertama adalah kita ubah clock. Kita harus ngeklik clock terlebih dahulu, kemudian ini sebenarnya clocknya nyala ya, cuma biar nyalanya terlihat jelas kita harus nyalakan salah satu. Di modul kita nyoba nyalakan R, jadi nyalakan semua, kita dapat nilai Q-nya yaitu Qn, yaitu Q AC nya 1, Q-nya 0. Sudah sesuai. Oke, nah sekarang kita sesuaikan dengan kita sesuaikan dengan nilai pada tabel kebenaran. Oke, berdasarkan tabel kebenaran maka terdapat 3 input, yaitu clock, S, dan R. Berarti ada sebesar 2 pangkat 3 variasi masukan, atau sebesar 8 kali masukan, 8 variasi masukan. Oke, kita coba. Yang pertama kita masukannya 0 semua. Bagaimana jika 0 semua? Ketika clocknya menjadi 0, S-nya 0, R-nya 0, nilai Q aksen dan Q tab. Oke. Sekarang kita coba S-nya jadi kita 1. Oke, tetap. R-nya 1. Oke, tetap. Sekarang R dan S-nya 1. Oke, tetap. Nah,
Jadi ketika keadaan clocknya tidak nyala, tetapi S dan R-nya berjalan atau nyala, berapapun nilainya, itu nilai key aksen dan key tetap. Oke, sekarang kita akan nyalakan clocknya. Kita nyalakan clock. Terus kita atur nilai R. Nah, ketika R-nya 1, clocknya 1, tetap di aksen key. Nah, ketika 00 juga tetap di aksen key. Ketika S-nya kita hidupkan, maka akan berpindah ke key-nya 1, key aksennya 0. Oke, sekarang bagaimana kalau kita hidupkan semua? Nah, yang terjadi adalah sama seperti yang awal tadi, yaitu mengalami keadaan invalid atau keadaan di mana keduanya mengalami nilai yang sama, yang harusnya nilainya berbeda. Nah, itu adalah SR flip-flop dengan clock. Oke, sekarang kita ke D flip-flop. Nah, sambil nunggu. Oke, kita ke preset dulu. Maaf, ke SR flip-flop preset. Jadi di sini kita mengenal fasilitas preset dan clear. Fungsinya untuk apa? Nah, dengan cara yang sama seperti S dan R clock, kita akan melakukan langkah 31, 32, 33, 34 dengan nilai clear dan preset yang sudah diatur, yaitu clear presetnya 00, 10, 01 dan 11. Apa yang terjadi pada key dan key aksen? Kita ini. Ya, kita sekarang ubah nilai clear dan presetnya ke 0 dan 0. Ya, ini sudah 0 dan 0. Ketika LED-nya tidak menyala sama sekali, sudah ganti 00. Oke, sekarang kita ubah sesuai tabel kebenaran yang ada di modul. Oke, sekarang coba clocknya tetap 0, S-nya 00, key aksen dan key-nya 11. S-nya 1, R-nya 0, clock-nya 0, 11 tetap. Ketika R-nya 1, S-nya 1, clock-nya 0, tetap 11. Tidak sesuai. Ketika R-nya 1, S-nya 0, clock-nya 0, tetap 11. Ini keadaannya clear dan preset 00. Oke, terus sekarang ketika clocknya 1, R dan S 0, tetap 11. Kemudian ketika setnya 1, R-nya 0, clocknya 1, tetap key dan key aksen 1. Ketika R-nya 1, S-nya 0, clocknya 1, tetap 11. Sekarang ketika semuanya clock S dan R-nya 11, maka tetap 11. Maka artinya clear dan preset ketika tidak dinyalakan atau dalam keadaan 0 dan 0, maka nilai key dan key aksen akan tetap bernilai 11. Itu adalah fungsi preset dan clear. Oke, sekarang kita coba kalau clear-nya sama dengan 1. Oke, berarti clear-nya kita nyalakan. Kita matikan ini. Kita matikan dulu. Kita ubah dulu menjadi 0. Jadikan 0 semua. Kemudian clear-nya kita nyalakan. Oke. Nah, ketika clear dinyalakan, maka akan terjadi perubahan pada output, yaitu key-nya menjadi 1, key aksennya menjadi 0. Oke. Sekarang
Ketika S-nya 1, R-nya 0, maka Q tetap, Q aksen juga tetap. Kalau R-nya 1, S-nya 0, clock-nya 0, outputnya tetap. Kalau sama-sama S dan R sama dengan 1, clock-nya 0, dan hasilnya Q-nya tetap. Sekarang kebalikannya. Kalau clock-nya 1, S dan R-nya 0, Q-nya tetap. Sekarang kalau S-nya 1, clock-nya 1, R-nya 0, Q-nya juga tetap. Terus kalau R-nya 1, maka Q dan Q aksen menjadi 1-1. Nah, bagaimana kalau semuanya? Maka S dan R ketika 1-1 dan clock-nya 1, maka outputnya menjadi 1-1. Di sini didapat bahwa nilai Q aksen akan berubah ketika clock-nya 1 dan R-nya juga 1. Pada saat clear dan preset nilainya 1-0. Oke, kita kembalikan ke 0 pada clock R dan S. Sekarang kita ubah presetnya, kita jadikan 1. Nah, yang menjadi adalah Q aksen. Kita ubah lagi. Kalau S-nya 0, kalau S-nya 1, R clock-nya 0, tetap. R-nya 1, S dan clock-nya 0, tetap outputnya. Sama-sama 1 juga tetap ketika clock-nya 0. Sekarang kita clock-nya jadikan 1. Ya. Ketika S-nya 1, maka Q aksen dan Q akan bernilai sama, yaitu 1-1, tidak sesuai. Oke, sekarang bagaimana kalau hanya R? Ya, kalau hanya R, Q aksennya tetap 1 dan Q. Kalau nyala semua, otomatis semuanya juga nyala pada Q dan Q aksen. Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat presetnya 1, clearnya 0, Q dan Q aksen atau outputnya itu akan mengalami perubahan ketika nilai S menjadi 1 dan semua input menjadi 1. Oke, sekarang kita kembalikan ke 0. Kita jadikan preset dan clearnya 1-1. Oke, bagaimana hasilnya? Kita nilai S-nya kita jadikan 1, tetap. R-nya kita jadikan 1, juga tetap. Ketika 00 dan 0, inputnya juga tetap. Sekarang inputnya R dan S-nya jadikan 1, clock-nya tetap 0, nilainya tetap. Sekarang ketika clock-nya mulai menunjukkan 1 dan R dan S-nya 0, nilainya tetap. Sekarang ketika S-nya 1, maka tadi nilai Q aksen akan berpindah ke Q atau mengalami set. Oke, sekarang coba kalau R-nya 1, akan kembali ke Q aksen. Sekarang bagaimana kalau 1-1? Nah, akan ketika RS dan clock 1 semua atau menyala semua, maka outputnya juga menyala semua atau
tidak valid. Dan ini sesuai dengan flip-flop seperti umumnya. Maka fungsi clear dan preset flip-flop jenis SR dengan bantuan preset dan clear akan bekerja seperti flip-flop secara umum ketika nilainya sama-sama 1 gitu ya. Oke. Itu adalah flip-flop SR dengan preset dan clear. Sekarang kita akan ke flip-flop D. Ya, ini adalah D flip-flop. Kita kembali ke modul. Ya, D flip-flop itu adalah sebuah SR flip-flop yang salah satu inputnya dimasukkan gerbang NOT atau mengalami inversi. Ya. Bisa dilihat ada IC 7404 atau biasa disebut IC hex inverter atau mudahnya IC NOT. Di sini D flip-flopnya menggunakan clock. Jadi kita akan melihat sesuai dengan tabel kebenaran D flip-flop dengan clock. Kita start simulation. Oke, pertama kita coba dengan 00. Pertama kita nyalakan clocknya dulu, terus kita jadikan 00. Ketika keadaan 00, key dan key aksen nilainya tetap. Oke, ketika D-nya 1, key dan key aksen juga tetap. Oke, kita kembalikan ke D. Ketika clocknya 1, nilai key dan key aksen juga tetap. Tapi bagaimana kalau nilai D-nya kita 1 dan clock menjadi 1? Maka nilai key akan berpindah. Nah, keadaan seperti ini itu akan menghindari dari keadaan terlarang seperti yang dialami oleh SR flip-flop. Oke, itu adalah D flip-flop. Nah, selanjutnya langkahnya sudah sesuai. Kita akan coba D flip-flop dengan preset dan clear. Ini gambarnya salah. Sebenarnya gambarnya itu cuma salah sambungan saja. Oke, kita stop simulation. Kita ke D flip-flop preset dan clear. Jadi konsepnya sebenarnya sama kayak SR flip-flop dengan SR flip-flop dengan preset dan clear. Tetapi ini versi D flip-flop. Nah, apa kira-kira yang terjadi? Nah, kita tunggu. Oke, ternyata lupa gerbang NOT-nya. Ya, kita hubungkan ke ground pada gerbang NOT. Ya, jadi ada 3 IC yang menghubungkan pada gambar ini. Oke, kita start simulation. Kita coba jadikan 0 semua. Clock, preset, dan clear. Key dan key aksennya sama seperti tadi, 11. Oke, kita akan coba kalau clocknya 0, D-nya 0, nilainya 11. Kalau D-nya 1, clocknya 0 tetap 11. Sekarang kalau clocknya 1,
D-nya 0 juga tetap 11. Kalau D-nya 1 juga tetap 11. Berarti ketika preset dan clear-nya nilainya 0 semua, maka key dan key akses tidak mengalami perubahan apapun. Oke, sekarang kita ubah. Bagaimana kalau clear-nya 1, preset-nya 0? Oke, sekarang clear-nya kita jadikan 1. Matikan dulu. Oke. Ketika clear jadikan 1, maka key-nya menjadi 1, key aksennya menjadi 0. Oke. Sekarang ketika 00 tetap 10. Ketika 01 tetap 10 outputnya. Ketika 10 tetap 10 outputnya. Ketika 11 baru outputnya mengalami invalid, tidak sesuai. Nah, oke. Kemudian kita sekarang akan mencoba kalau yang presetnya 1. Nah, kalau presetnya 1, key aksennya yang 1. Bagaimana dengan clock dan D-nya? Clocknya tetap 0. Outputnya tetap. Sekarang D-nya 1. Output tetap. Oke, sekarang clocknya dihidupkan. D-nya tetap. Ternyata D-nya, ketika D-nya 0, clocknya mulai nyala, nilai key dan key aksen mengalami invalid atau 11 atau keadaan terlarang. Nah, bagaimana kalau D-nya kita hidupkan? Nah, ternyata kembali ke keadaan semula. Preset dan clear-nya 10. Oke, kita matikan semua. Sekarang kita jadikan clear dan preset jadi 1 semua. Nah, sekarang bagaimana dengan clocknya? Ketika 00 nilainya 10. Ketika D-nya 1 tetap 10. Oke. Ketika clocknya dinyalakan tetap 10 outputnya. Ketika clock dan D-nya nilainya 1, maka akan berganti sesuai dengan kaidah dari D flip-flop. Maka di sini fungsi preset dan clear itu akan menyalakan sebuah flip-flop ketika nilainya sama-sama 1. Begitu. Oke, itu adalah penjelasan dari D flip-flop. Sekarang kita ke JK flip-flop. Kita tunggu. Di JK flip-flop ini mirip seperti SR flip-flop dengan preset dan clear. Bedanya nanti kita di JK flip-flop akan menemukan keadaan rest around atau nilai yang saling bertolak. Misalnya nilainya key dan key aksen akan mengalami 1001 secara bergantian dengan cepat. Secara teori seperti itu. Itu adalah keadaan rest. Kita akan coba simulasikan. Kita start simulation. Nah, di sini nilai preset dan clear kita jadikan 1. Oke, clocknya kita jadikan 0 semua dulu. Matikan simulasi lagi. Di sini presetnya
kita jadikan 0, clearnya 1. Oke, terus kita ubah lagi biar satu-satu. Jadi sesuai definisi yang tadi, nilai preset dan clear akan membuat flip-flop bekerja seperti teorinya jika nilainya sama-sama 1. Maka jika flip-flop kita akan membuat preset dan clear sama-sama 1. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi seperti biasa. Sekarang bagaimana jika nilai J-nya 1, K-nya 0, clock-nya 0, ternyata tetap Q-nya 1, Q aksennya 0. Oke. Sekarang kalau K-nya 1, J-nya 0, clock-nya 0, maka nilai Q dan Q aksen tetap. Kalau sama-sama 1, JK-nya, clock-nya 0, nilainya juga tetap. Sekarang kita matikan, kita clock. Nah, ketika clocknya dinyalakan, JK-nya tetap 0, nilai key dan key aksen atau keluarannya tetap. Sekarang kalau misalnya J-nya kita nyalakan, key-nya 1, key aksennya 0. Oke, kalau K-nya kita nyalakan, J-nya 0, maka akan berubah. Oke, seperti flip-flop seperti umumnya. Sekarang, kalau kita nyalakan semuanya, di sini key itu terlihat seperti menyala, tapi tidak menyala terang. Sedangkan key aksen menyala terang. Di sini menyatakan bahwa sebenarnya JK flip-flop mengalami brace. JK flip-flop mengalami brace round. Mungkin keadaan round lebih mudah dilihat pada simulasi Proteus. Oke. Nah, untuk menghindari keadaan round, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu membuat rangkaian master slave. Di sini ada. Nah, kemudian kita ulangi langkah di atas dengan keadaan master slave. Keadaan master slave ini mudahnya adalah keadaan di mana terdapat dua JK flip-flop dengan clock yang berlawanan. Jadi yang bagian IC yang bagian kanan ini clocknya 1, IC yang bagian kiri clocknya 1, IC yang bagian kanan clocknya 0. Jadi master slave seperti bos dan bawahan. Oke, kita start simulation. Kita jadikan satu dulu. Oke, ya kita simulasikan. Jadi langkah pertama adalah nilai JK dan clock itu harus 0 semua agar dapat melakukan simulasi. Kemudian presetnya kita jadikan 1, clearnya kita jadikan 1 juga agar bisa berjalan sesuai biasa. Oke, sekarang ketika semuanya 0 tetap ya key aksen 1, key-nya 0. Sekarang kalau J-nya 1, K-nya 0, clock-nya 0, outputnya tetap. Kalau K-nya 1, clock-nya 0, J-nya 0, outputnya tetap. Ketika JK sama-sama 1, clock-nya 0, tetap outputnya.
Ketika clocknya 1, JK-nya 0, outputnya tetap. Sekarang jika J-nya 1, outputnya tetap, di aksen tetap 1. Oke, kalau K-nya 1, di aksen juga tetap. Nah, ketika satu semua, ini J-nya sebenarnya nyala. Kita coba aja. Nah, nyala. Hanya saja terjadi redup. Sekarang K-nya yang redup. Nah, ketika ini nyala, jika clocknya sama-sama 1, nilai key dan key aksennya tetap. Jadi keadaan bisa dilihat key-nya di sini LED-nya redup sempurna. Jadi tidak ada sedikit cahaya yang nyala. Jadi tidak mengalami keadaan race wrong gitu. Ini adalah jika flip-flop master slave. Kita kembalikan ke 0 semua. Oke, sekarang kita ke D flip-flop. D flip-flop sendiri itu adalah JK flip-flop yang inputnya dijadikan 1. Ketika inputnya dijadikan 1, dan tidak ada dan modenya adalah dalam mode master slave. Nah, di sini masih loading. Oke, sekarang adalah T flip-flop. Pada T flip-flop, yang pertama kita start simulation dulu. Kita jadikan T dan clocknya dalam keadaan 0 semua. Oke, presetnya kita jadikan 1 dan key-nya kita jadikan 0, 1 juga. Oke, biar kita berjalan seperti biasa. Ya, D flip-flop ini mirip seperti D flip-flop pada SR flip-flop. Jadi D flip-flop ini adalah kita ulangi lagi, dua masukan C dan K itu dijadikan 1 menjadi D flip-flop. Nah, bagaimana cara kerjanya? Untuk variasi dari inputnya sama seperti D flip-flop, yaitu ketika clocknya 0, T-nya 0, nilai key aksen tetap. Nah, sekarang kalau T-nya 1, key aksen dan key juga tetap. Sekarang kalau clocknya 1, key aksen dan key tetap. Kalau T-nya 1, key aksen dan key tetap. Kalau 0, tetap. Ini keadaannya 0 ya, cuma tidak terlihat ya. Jadi tidak ada perubahan dan flip-flop menyimpan dengan baik dan benar sesuai fungsinya, yaitu sebagai rangkaian penyimpan. Ini adalah bagaimana menyimulasikan flip-flop dari SR hingga flip-flop T. Sekian, terima kasih dan selamat melakukan simulasi.